Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di materi ke-11 yaitu membahas tentang proses sistem informasi manajemen dan pentingnya perancangan dan pengembangan sistem informasi. Nah, di sini kita pelajari tentang proses sistem informasi manajemen. Bila dilihat dari segi pengolahan datanya, sistem informasi manajemen mengumpulkan semua data dari unit kerja yang terkait langsung di lapangan. Data dan informasi yang dikumpulkan selanjutnya disimpan dalam file database untuk diproses lebih lanjut. Dalam pemrosesan ini, sistem informasi manajemen memiliki kaidah seperti piramid. Wujudnya seperti kerucut, yang artinya semakin ke atas, hasil pemrosesan data tadi akan semakin ringkas, namun padat dan informatif. Artinya bahwa semakin ke atas atau semakin bentuknya mengerucut tadi. Nah, seperti gambar ini ya. Di sini terlihat bahwa ada kepala bagian kepegawaian, bahan mentah, bagian produksi, logistik dan gudang, bagian penjualan dan koperasi akan menginput data, memasukkan ke bagian ini, kemudian nanti diterima di kepala divisi, kepala cabang, ke departemen dan direktur. Lah nantinya database itu akan tersimpan dalam server pusat yang nanti bisa digunakan oleh top manager dalam hal kegiatan untuk merencanakan untuk kemajuan perusahaan atau instansi. Terlihat di sini bahwa di bagian yang paling bawah akan semakin banyak ya, banyak untuk yang menginputnya, kemudian nanti mengerucut ke atas. Nah, di sana kelihatan bahwa database-nya akan semakin ringkas karena semakin banyak atau semakin mudah untuk digunakan oleh top manager dalam pengambilan keputusan ataupun membuat perencanaan di masa yang akan datang tentang bagaimana kemajuan perusahaan maupun instansi. Nah, gambar ini kelihatan jelas ya untuk bisa menyampaikan dari bawah ke atas dan cukup informatif. Nah, sekarang kita lihat bersama bahwa tugas seorang manajer itu dalam pengolahan database atau pengolahan sumber daya, kelihatan bahwa mengelola sumber daya tersebut agar dapat digunakan dengan cara yang paling efektif itu adalah tugas dari manajer. Terlihat manajer akan mengelola sumber daya manusia, sumber daya mesin, sumber daya uang, sumber daya material, yang di sini kelihatan bahwa sumber daya fisik wujud ya. Demikian juga dengan manajer mengelola sumber daya informasi atau data, di sana menyebutkan bahwa sumber daya konseptual. Nah, disinilah tugas manajer sangat ditentukan dengan keberhasilannya terlihat di sini. Bisakah mengelola dari sumber daya yang ada, baik sumber daya fisik maupun sumber daya konseptual. Nah, bentuk sistem informasi yang akan diolah itu wujudnya ada sistem informasi manajemen atau manajemen information system, kemudian sistem pendukung keputusan atau decision support system di sana, kemudian sistem informasi eksekutif atau executive information system, kemudian sistem otomasi perkantoran atau office automation, kemudian dari berikutnya ada sistem pendukung pakar atau expert support system, kemudian sistem proses transaksi atau transaction processing system. Ini kelihatannya kemarin sudah kita pelajari ya. Kemudian sistem informasi dan teknik informasi ini akan saya bandingkan. Coba kita lihat bersama-sama pembanding antara sistem informasi dan teknik informasi akan terlihat dalam apa yang saya sampaikan setelah ini. Jadi sistem informasi ini menurut pakar ya, jadi ini adalah saya ambilkan dari Altar tahun 1992. Sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Jadi sistem informasi ini sebenarnya merupakan kombinasi antara beberapa hal yang tadi ya, kombinasi antara prosedur kerja dan lain-lain. Nah, kemudian kalau teknologi informasi adalah mencakup perangkat keras dan perangkat lunak
untuk melaksanakan suatu atau sejumlah tugas pemrosesan data seperti menangkap. Kalau menangkap itu biasanya kan mengambil informasi bisa dengan cara input, mentransmisikan atau menyampaikan, atau di sana menyebutkan biasanya mendistribusikan, menyimpan, mengambil, memanipulasi atau menampilkan data. Ini juga menurut Alter 1992. Jadi di sana kelihatan bahwa teknologi informasi itu adalah merupakan perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, terlihat ya, jadi perbedaannya jelas antara sistem informasi dan teknik informasi. Nah, contoh-contoh sistem informasi, kita lihat bahwa sistem reservasi pesawat terbang pada biro perjalanan. Terlihat di sana kalau kita akan memesan tiket pesawat terbang di suatu maskapai tertentu, itu tidak perlu harus datang ke maskapainya itu, tapi kita bisa melalui biro perjalanan atau travel agent yang nanti di sana terlihat semuanya bahwa schedule pesawat terbang itu mau berangkat jam berapa, hari apa, terlihat semuanya. Jadi ini adalah sistem informasi yang cukup bisa membantu para penggunanya sehingga kita tidak susah untuk mencari tiket untuk bisa terbang menggunakan pesawat terbang. Kemudian yang kedua adalah sistem transaksi kredit. Nah, kalau kita mau beli mobil, elektronik atau perabot tapi tidak menggunakan cash, kita bisa melihat bahwa transaksi kredit bisa diaplikasikan atau bisa diterapkan pada beberapa penyedia pelayanan kredit mobil. Misalnya kita beli mobil tidak cash, kita bisa mendatangi beberapa penyedia kredit seperti Adira atau yang lainnya lah, masih banyak sekali yang menyediakan transaksi kredit entah itu mobil, elektronik maupun perabot. Kemudian yang ketiga adalah sistem transaksi pembayaran tunai di supermarket. Kita lihat bahwa pada saat kita mau membeli barang, pada saat sampai ke kasir, kita tidak perlu harus menyampaikan bahwa ini berapa gram ukurannya dan lain-lain, sudah tinggal membaca lewat barcode saja sudah kelihatan bahwa di sana oh ini barang yang kita ambil berapa gram, berapa harganya, terlihat semuanya di sana, sehingga sistem di pembayaran di supermarket sangat membantu kita. Kemudian sistem pembuatan SIM di kepolisian terlihat di sana, apabila kita memperpanjang SIM, semua database kan sudah terlihat di sana, tinggal mengetikkan nomor SIM-nya berapa sehingga nanti keluar nama kita, tinggal memperbarui apa yang kita perlu perbarui di dalam SIM, entah itu fotonya atau alamatnya bisa diganti. Kemudian sistem akademik di perguruan tinggi. Terlihat bahwa pada saat kita mengisi KRS gitu, mau memilih mata kuliah yang kita ambil dan dosen siapa yang mengampu, sudah terlihat di sana ada sistemnya yang bisa kita buat untuk memudahkan kita semuanya. Contohnya ada sistem informasi rumah sakit. Terlihat ada database server yang di sana menyimpan beberapa data yang berasal dari keuangan, bagian farmasi, bagian apotik, poliklinik, billing, registrasi dan lain-lain. Jadi semua datanya tersimpan dalam database server sehingga masing-masing ada memiliki kepentingan, mempunyai kepentingan masing-masing dalam penyimpanan database-nya itu. Walaupun di bagian keuangan misalnya tidak mungkin semua orang bisa mengakses database yang tersimpan dalam database server, harus memiliki atau harus ada security-nya untuk membuat bukan oleh siapa orang yang, atau tidak sembarangan orang bisa membukanya. Karena di sini berhubungan dengan keamanan ya, keamanan. Kemudian sumber daya manusia, teknologi informasi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kesiapan sumber daya manusia dan berbagai profesi dalam bidang teknologi informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah database administrator, yaitu seorang yang mengatur dan melakukan tugas-tugas administratif sistem database sebagai produk seperti Oracle, MySQL, SQL Server, IBM DB atau Database 2 dan lain-lain. Nah, ini menyangkut
beberapa tugas ya, database administrator. Kemudian security officer bertanggung jawab mengatur user database, juga bertanggung jawab mengontrol, memonitor user yang mengakses database dan menjaga keamanan datanya. Jadi tugasnya security officer ini juga salah satunya adalah mengecek siapa ini yang menggunakan database-nya, memonitor usernya siapa yang menggunakannya, dan menjaga keamanan datanya jangan sampai digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga dia wajib untuk bisa mengontrolnya. Nah, ini tugas salah satu dari security officer. Nah, ini cocok buat Anda semuanya ini, jadi boleh Anda bisa menentukan bagian mana yang cocok atau mungkin yang tertarik dengan beberapa sumber daya manusia yang panjenengan bisa pilih dalam beberapa poin ini. Kemudian yang ketiga adalah application developer, yaitu bertanggung jawab mendesain dan mengimplementasikan aplikasi database. Application developer juga harus mengerti proses aplikasi dan memiliki keterampilan pemrograman. Nah, ini bagian daripada tugas seorang IT yang bisa mendesain dan mengimplementasikan aplikasinya. Yang keempat adalah database user. Nah, ini seorang yang berinteraksi dengan database melalui aplikasinya. Nah, ini biasanya user ini semua orang bisa menggunakannya, jadi berinteraksi langsung dengan database, menginput database. Kemudian network administrator, yaitu bertanggung jawab mengenai produk database yang berhubungan dengan jaringan LAN maupun WAN. Selain itu, network administrator harus mengerti konsep jaringan dan sistem operasi jaringannya. Nah, ini salah satu dari Anda semuanya ini mungkin sudah mengenal yang namanya network administrator, mengerti jaringannya kemana, menggunakan apa. Nah, ini semuanya sebagai salah satu bagian dari Anda. Kemudian pentingnya perancangan dan pengembangan sistem informasi. Kita lihat bersama, ingat ya, ada cerita orang kaya di sana menyebutkan, nah di sini ya, saya gambarkan adalah Bill Gates yang memiliki Microsoft. Dari mulai muda dia sudah suka dengan yang namanya komputer. Jadi dia bagaimana untuk bisa mengekspresikan dirinya untuk membuat sebuah produk yang bisa digunakan oleh banyak orang. Sampai sekarang masih eksis digunakan produk-produk dari Microsoft, bahkan semakin berkembang. Nah, inilah mungkin yang salah satu contoh anak muda yang kreatif, walaupun dulu masih muda sekarang sudah tua. Kemudian produk dari Google dan Facebook, CEO-nya Eric Schmidt dan Mark Zuckerberg ya dari Facebook. Ini dulu kelihatannya masih muda, tapi sekarang sudah beberapa tahun ya, jadi sudah lebih tua dari yang ada di gambar. Tapi terlihat bahwa anak muda pada saat itu luar biasa untuk bisa menciptakan produk. Bagaimana memulai bisnis IT? Kita lihat bersama-sama. Diawali biasanya dimulai dari hobi, suka ngoprek-ngoprek komputer, suka mengoprek-ngoprek coding ya, membuat program sederhana. Nah, ini biasanya merupakan hobi yang nantinya akan dikembangkan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian melihat sumber daya yang dimilikinya. Nah, Anda bisa mengukur sendiri bahwa dengan semuanya bisa yang mana yang kuat. Ya, biasanya kalau mau sudah seperti ini, tinggal menjalankan, mencoba, mengeksperimen dan lain-lain sehingga akan membuat sebuah inkubator atau small office, kecil-kecilan dulu lah. Kalau mamanya mau membuat produk apalah, small office-nya juga tidak perlu harus membuka toko yang gede-gede gitu ya. Kemudian tentukan goal settingnya nanti di akhir. Nah, ini merupakan cita-cita yang namanya goal setting, ada nanti akan saya menjadi orang yang seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa urus izin legalitasnya karena ini penting juga. Kemudian mulailah berjualan, memproduksi dan mengimplementasi dan mensosialisasikan. Nah, keenam hal ini yang penting dimulainya bisnis IT. Jangan sampai kita tidak bisa memulainya karena ragu-ragu dengan hal ini. Kemudian prospek bisnis IT saat ini di Indonesia
Nah, terlihat yang pertama adalah hardware. Nah, hardware sudah terlihat bahwa di sana banyak sekali wujudnya berupa komputer. Jadi tidak mesti harus komputer ya, tapi karena berhubungan dengan IT bisa aja smartphone ya. Hardware itu termasuk aksesorisnya ya. Di sana saat ini masih banyak, bahkan termasuk bisnis yang saat ini begitu cepatnya berkembang. Kemudian yang berikutnya adalah software development. Terlihat di sana ada yang namanya maintenance sistem informasi. Banyak daripada perusahaan yang sudah mempunyai sistem informasi tapi maintenance-nya belum dilaksanakan. Nah, ini adalah salah satu kesempatan atau peluang daripada mahasiswa IT ini yang bisa masuk ke sana, yaitu berhubungan dengan maintenance atau perawatan daripada software yang sudah dibangun atau software yang akan dibangun. Kemudian yang kedua adalah berhubungan dengan multimedia. Multimedia banyak sekali digunakan di dunia saat ini ya, apalagi di Indonesia, berhubungan dengan bagaimana pengeditan video, bagaimana supaya bisa terlihat lebih menarik begitu. Apalagi saat ini sedang ngetrennya perusahaan-perusahaan membuat video pendek yang akan ditampilkan di televisi maupun di media sosial sehingga orang akan lebih tertarik dengan kegiatan operasionalnya. Kemudian game tech atau teknologi game, pembuatan game yang saat ini sedang merebak di banyak ya. Indonesia itu kan banyak sekali orang yang suka main game. Nah, bagaimana cara membuat game-game itu juga masih sebagai peluang daripada bisnis IT yang saat ini sedang ngetren lah, yang di Indonesia kelihatan sekali bahwa banyak orang muda, anak muda terutama. Kemudian jejaring sosial dan lain-lain ya, terutama berhubungan dengan media-media jejaring sosial seperti Facebook, seperti Instagram dan lain-lain. Banyak sekali di sana ada konten-konten yang menarik-menarik, sehingga ini adalah kesempatan panjenengan untuk semuanya bisa membuat konten yang bisa digunakan dalam jejaring sosial. Kemudian di Indonesia juga masih butuh training atau kursus-kursus yang berhubungan dengan IT. Banyak sekali dari teman-teman yang belum memahami tentang IT sehingga perlu kursus dulu atau pelatihan dulu. Nah, ini merupakan salah satu prospek bisnis yang berkembang di Indonesia. Dan berikutnya adalah konsultan dan audit IT. Ya, di sana terlihat bahwa perusahaan-perusahaan banyak sekali yang ingin membuat sistem informasi tapi belum paham dengan apa yang diinginkan, sehingga perlu yang namanya konsultan, sehingga nanti akan diaudit IT-nya itu layak atau tidak untuk bisa digunakan pada sebuah perusahaan. Nah, dimulai dari hobi. Nah, inilah sejak kecil pertama kali. Nah, ini saya gambarkan anak kecil sedang bermain komputer, kemudian terlihat di sana sudah mulai untuk membuat. Nah, tinggal profesi apa yang ingin Anda masukkan ke dalam pikiran panjenengan dan keinginan panjenengan untuk bisa berprofesi menjadi IT atau tenaga-tenaga medis dan lain-lain. Nah, di sini terlihat bahwa mulailah dari hobi sejak kecil. Ya, jadi Anda semuanya bisa memahami sendiri. Kemudian hobi nguprak hardware. Nah, ini salah satu bagian daripada hobi yang banyak diminati pada teman-teman anak-anak muda sekarang ya. Nguprak hardware bisa membongkar tapi tidak bisa memperbaiki ya. Nah, ini saya contohkan di sini hardwarenya ada berbentuk alat-alat telekomunikasi, dimulai dari penggunaan internet, modem, router, sampai komputer yang bisa dipahami tentang hardware panjenengan semuanya. Nah, ini merupakan peluang-peluang bagi Anda semuanya supaya bisa mencari bisnis. Atau hobi menggambar dan seni. Terlihat di sana ada beberapa produk-produk dari gambar dan seni yang saat ini booming ya, menggambar ya.
Menggambar ini salah satu Steven Spielberg yang terkenal dengan video-video atau film-film animasi yang luar biasa yang saat ini sampai banyak yang mengaguminya para hampir mirip dengan aslinya. Nah itu ya gambar-gambarnya yang dibikin atau dibuat animasinya hampir mirip dengan aslinya. Atau hobi jualan, nah senang jual barang tertentu atau nah sehingga nanti akan menjadi seorang penjual yang handal ya. Jadi inilah salah satu daripada bentuk penjualan atau bentuk-bentuk hobi yang panjenengan miliki. Nah teman-teman, hari ini saya akan memberikan tugas kelompok nih, karena dari pertama sampai sekarang belum saya memberikan tugas kelompok pada panjenengan semuanya. Nah sekarang tugasnya teman-teman bentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang ya, 5 orang. Kalau mamanya ada yang sisa, sisanya misalnya 3 orang ya udah nggak apa-apa, 3 orang nggak apa-apa. Nah, bagaimana membuatnya? Tugas ini yaitu membuat, nah ini aturan membuat paper ya, membuat makalah lah seperti itu. Buat paper ukuran kertasnya A4, ya, kuarto ya. Diketik pakai komputer 1,5 spasi. Hurufnya Times New Roman standar aja dengan besar 12 pt, kemudian marginnya sebelah kiri 4 cm, atasnya 3 cm, kanannya 3 cm dan bawahnya 3 cm. Jumlah halaman bebas tapi minimal 15 halaman atau 20 halaman lah, kira-kira layak jadi apa itu karya ilmiah. Ditulis dengan prinsip karya ilmiah ya, jadi ada batasannya, ada latar belakangnya, ada batasan masalahnya, ada rumusannya dan seterusnya ya. Dikumpulkan minggu depan. Jadi hari Senin depan harapan saya sudah terkumpul dan sudah terkirim dalam classroom ya. Kemudian materinya, ya pertama kita harus pilih tempat yang menurut Anda pantas dan harus memiliki sistem informasi. Contohnya toko grosir, swalayan, apotik, kantor pemerintahan, rumah sakit, sekolah dan lain-lain ya. Yang penting harus memiliki sistem informasi. Kemudian lakukan pengamatan. Menurut kelompok Anda informasi apa saja yang dihasilkan? Nah ini nanti analisis Anda harus sampai situ ya. Jadi ini nanti ditulis ya. Ditulis di dalam hasil pengamatan di beberapa monggo terserah. Kemudian menurut kelompok Anda data apa saja yang dibutuhkan? Nah ini dituliskan juga di situ. Ulasannya juga harus disampaikan bahwa buat uraian terhadap sistem yang Anda amati menurut karakteristik sistemnya, menurut klasifikasi sistemnya termasuk dalam jenis apa, ini sudah saya sampaikan ya dalam materi-materi sebelumnya. Kemudian buat uraian terhadap informasi yang dihasilkan sistem tersebut menurut fungsi informasi, ini juga sudah saya sampaikan. Terus kelompokkan informasi yang dihasilkan menurut level manajemen. Nah ini teman-teman juga harus tentukan ya. Jadi di sana terlihat bahwa menurut karakteristik, ya karakteristik sistem sudah saya sampaikan. Kemudian klasifikasi sistem itu ada beberapa yang sudah saya sampaikan. Nah ini termasuk yang mana yang panjenengan buat itu ya. Kemudian uraian terhadap informasi yang dihasilkan. Nah ini sampaikan secara menggunakan kalimat yang baik gitu ya. Menurut fungsi informasi. Jadi menurut fungsi informasinya sebagaimana. Nah yang terakhir itu kelompok informasi yang dihasilkan menurut level manajemen yang mana. Nah itu yang dengan analisis itu level manajemennya sesuai atau dikelompokkan menurut level manajemen mana. Ya, manajemen puncak atau medium atau yang paling bawah ya, yang paling dasar. Nah ini dikumpulkan minggu depan. Jadi tolong dibuat kelompok sekarang. Jadi langsung panjenengan menentukan siapa dan kalau seandainya tidak bisa ketemu langsung bisa menggunakan fasilitas online, bisa dikumpulkan bersama-sama datanya, kemudian salah satu untuk mengerjakannya. Kemudian dibuat sebuah naskahnya nggak usah dicetak ya, nggak usah di print, tapi nanti dibuat Microsoft Word atau PDF nantinya, nanti dikirimkan ke classroom yang nanti
jadi satu dengan tugas yang saya sampaikan hari ini. Selain panjenengan merekap apa yang saya sampaikan hari ini, nanti juga panjenengan melampirkan tugas yang sudah panjenengan buat secara berkelompok. Jangan lupa disampaikan juga nama kelompok ya, yang di paling depan ada judulnya apa, ada logo Amik CTC-nya, dan ada nama-nama kelompoknya. Di bawah sendiri ada Amik CTC, jangan disingkat ya, Akademi Manajemen dan seterusnya, Amik CTC Semarang, kemudian tahun 2020 itu disampaikan yang di lembar pertama paling bawah ini namanya cover ya, diberi cover. Nah mungkin kalau ya ada yang belum jelas bisa berinteraksi lewat WA maupun lewat Classroom, monggo dipersilakan. Saya kira itu dulu materi kali ini yang bisa saya sampaikan. Moga-moga panjenengan segera bisa mengerjakan tugasnya dan bisa memahami apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.